Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil mukhtaril mustafa. Wa alihi ahli sofa. Wa sahbi ahli wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pertemuan kita pada penjelasan sebelumnya, masih terkait dengan kelanjutan dari kalimat fama fil wujudi ta'atun wala isyanun. Kemudian di pertemuan kemarin wala sihhatun wala maradun. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu mari kita buka dengan Ummul Quran, Ummud Doa. Semoga Allah berkenan membuka hati kita untuk bisa menerima kebenaran demi kebenaran dari firman Allah dan hadis Nabi. Yang dengan terbukanya hati kita, kita menjadikan lebih baik lagi kualitas iman, taqwa, mahabbah dan ma'rifat kita terus meningkat. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa ahsyurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin 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 ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibu al-anwar al-qudsiyah fi ma'rifati qawaidi sufiyah Asy-Syaikh Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahati fid dharaini amin. Wala farahun wala tarahun. Dan tidak ada kegembiraan, tidak ada pula kesedihan. Kata farah itu berarti kegembiraan. Kegembiraan adalah perasaan positif yang muncul dari pengalaman yang menyenangkan atau memuaskan. Kemudian tarah, ini berarti kesedihan atau duka cita. Ini sama dengan kata al-huzn, yaitu perasaan negatif yang muncul akibat kehilangan, kekecewaan, atau pengalaman yang menyakitkan. Nah,
kegembiraan dan kesedihan, kita tahu itu adalah bentuk emosi yang dialami oleh setiap makhluk. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk itu tergantung pada faktor eksternal. Tergantung pada peristiwa, keadaan, kondisi, atau hasil tertentu. Artinya, seseorang mengalami kegembiraan atau kesedihan itu seringkali karena dipengaruhi oleh sesuatu hal. Ya, itu faktor eksternal. Nah, jika kegembiraan atau kesedihan itu karena faktor eksternal, munculnya dipengaruhi oleh faktor dari luar diri, maka berarti ini sesuatu yang terus-menerus mengalami perubahan. Sedangkan kita tahu Allah tidak mengalami perubahan. Allah tidak mengalami kegembiraan, tidak mengalami kesedihan apalagi. Kalau Allah mengalami kegembiraan dan kesedihan, berarti Allah tergantung kepada sesuatu di luar dirinya. Dan itu mustahil. Allah Al-Qayyum. Allah qiyamuhu binafsihi. Yang tidak butuh apapun dari makhluknya. Yang tidak pengaruh oleh apapun di luar dirinya. Tidak terpengaruh situasi, kondisi, dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita menjadi tahu bahwa Allah adalah sumber keberadaan. Kegembiraan, kesedihan itu bergantung kepada Allah. Allah yang menciptakan kegembiraan dan kesedihan. Nah, berarti Allah sumber kegembiraan. Allah sumber kebahagiaan. Maka apa yang kita rasakan kalau masih terkait dengan faktor eksternal, kebahagiaan, kegembiraan, kesedihan, itu bersifat semu. Nah, kita bahas dari kegembiraan, farah. Jika dibagi tiga, farah itu dibagi tiga. Pokoknya segala sesuatu di dunia ini selalu ada dua kemungkinan. Itu jika dua. Jika dibagi tiga ya menjadi tiga. Ada kegembiraan yang terpuji. Justru kegembiraan itu harus. Ada kegembiraan yang sifatnya tercelah, dilarang. Dan ada kegembiraan yang mubah. Tidak tercelah, tidak terpuji. Kita mulai dari kegembiraan yang tercelah. Ini yang kegembiraan dilarang. Yaitu kegembiraan yang disebabkan oleh hawa nafsu. Seperti terlalu berlebihan di dalam menikmati kenikmatan duniawi. Hingga kemudian melupakan Allah. Kegembiraan yang melampaui batas. Ya, ini juga seringkali dipengaruhi oleh faktor duniawi. Salah satu pujian yang sering kita dengar di pesantren kita, ojo siro bunga-bunga
sira bunga ana ing donya. Ini larangan. Karena dominasinya ketika bunga, ketika gembira itu melupakan Allah, melupakan akhirat. Di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 76, Allah berfirman, La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah kamu terlalu bergembira. Janganlah bergembira melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu bergembira. Ayat ini terkait dengan Qarun yang terlalu bergembira dengan harta kekayaannya, kemudian membangga-banggakan kekayaannya, seakan-akan kekayaannya itu bisa mengekalkan hidupnya di dunia. Jadilah ia kemudian sombong. Jadilah kemudian ia menganggap bahwa kekayaannya itu diperoleh dari usahanya. Nah, disinilah letak kemudian Fir'aun itu melupakan bahwa itu semua adalah anugerah Allah. Karunia Allah. Dia lupa itu. Dari kegembiraan yang seperti itu melahirkan, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, dan seterusnya. Kita coba lengkapnya ayat tersebut. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Nabi Musa, tetapi ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang kuat. Ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bergembira. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu bergembira. Jadi ayat ini aja sudah menjadi jelas bahwa seringkali dan pada umumnya orang, apa yang telah diraihnya, kesuksesan yang telah didapatnya, memunculkan, melahirkan kebanggaan. Kemudian ia lupa bahwa itu semua adalah anugerah Allah, karunia Allah. Yang kedua, di surat Al-Hadid ayat 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Ini konsep zuhud. Umumnya orang bersedih hati ketika kehilangan sesuatu, terlebih sesuatu itu yang amat disukainya. Umumnya orang terlalu bergembira ketika mendapatkan sesuatu, terlebih sesuatu itu yang sangat diharapkan. Nah, ketika seseorang tidak terlalu bersedih, bahkan tidak sedih atas kehilangan sesuatu, atas apa yang luput darinya. Misalkan begini, kita merancang
dalam hitungan kita, satu urusan pekerjaan ini akan mendapatkan keuntungan sekian. Kemudian itu nggak jadi, mereset. Nah, ketika sesuatu itu luput darinya, ini kita harus ingat bahwa kita tidak boleh terlalu kemudian larut dalam kesedihan. Bahkan sebisa mungkin ya biasa-biasa sajalah. Karena jika demikian, akan terlihat bahwa ketika ia mendapatkan sesuatu, dipastikan ia terlalu bergembira. Jadi ini berkaitan dengan materi kebendaan, dengan duniawi. Di mana di ayat sebelumnya menjelaskan tentang kehidupan duniawi ini hanyalah permainan. Kalau kita sadar bahwa hidup di dunia ini hanya permainan, ya jangan serius-serius. Masa ada orang terus bermain diseriusi? Kehilangan atau kemudian meraih sesuatu, ya hal biasa. Sama dengan menang kalah, itu hal biasa dalam pertandingan. Nah, bagaimana kita menyikapi terkait rizki kita, materi kebendaan yang ada pada kita, atau yang belum kita dapatkan? Kondisi hati kita, kondisi batinia kita sebisa mungkin mengkondisikan sama dirasa. Ketika berhasil mendapatkan sesuatu, ini tidak terlalu bergembira, dan ketika kehilangan pun tidak terlalu bersedih hati. Yang kedua, kegembiraan yang terpuji. Nah, seringkali kegembiraan yang terpuji ini muncul dari rasa syukurnya kepada Allah. Contoh gini, Nabi bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramahullahu jasadahu ala niron." Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya terkena api neraka. Nah, ini bergembira yang diperintah. Sementara di umumnya kita, tanpa sadar, kita mengatakan, waduh dilungkas poso rek. Kayak seorang rokok awan-awan ini. Nah, ini menunjukkan bahwa dia tidak bergembira dengan masuknya bulan Ramadan. Nah, kondisi bergembira itu, ya itulah yang diperintahkan. Sama dengan hadis, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Siapa yang bergembira atas kebaikannya dan bersedih atas keburukannya, maka dia orang mukmin. Bergembira di sini muncul karena kesadarannya, karena rasa syukurnya kepada Allah. Alhamdulillah dikersakno iso ngaji. Alhamdulillah dikersakno iso sholat, dilakokno sholat, sak piturute dan seterusnya. Bergembiranya karena dia dikehendaki baik oleh Allah. Nah, rasa bergembira di saat kondisi seperti itu juga kehendak Allah. Tidak bisa kemudian kita paksakan. Misalkan kondisi hati sedang sedih, seneng kon, bunga kon, gembira. Nah, kalau kita tahu seperti itu bahwa gembira dan sedih itu makhluk.
Dia tidak berdiri sendiri. Ayo, kalau sampean bisa, kondisikan gembira. Di saat sampean susah, di saat sampean sedang tidak apa-apa. Tidak bisa. Jika Allah berkehendak kepada seorang hamba, gembira, ya dia bergembira. Sebaliknya, jika Allah menghendaki rasa sedih kepada seorang hamba, ya sedih. Dari sinilah kemudian pemahaman kita tentang kapan harus bergembira, kapan harus bersedih, ini harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Dan yang harus lagi tidak hanya terpuji, bahkan bisa dikatakan ini sebagai satu kewajiban. Di surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya menukil dari riwayat dari Ibnu Abbas. Bifadlillah, dengan anugerah Allah, dengan karunia Allah. Yang dimaksud fadlullah di sini adalah ilmu. Artinya dengan diberi ilmu, dengan didatangi ilmu, ini anugerah. Falyafrahu, maka bergembiralah. Dikehendaki datang ke majelis taklim untuk menuntut ilmu, ngaji, dan seterusnya. Nah, ya itu fadl Allah. Bergembiralah. Jangan bersedih, jangan sebaliknya. Sedangkan wabirahmatihi, rahmat Allah. Rahmat di sini ditafsiri adalah Nabi kita. Maka diutusnya Nabi kita, Nabi Muhammad, menjadi Nabi dan Rasul, ini benar-benar rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, disinilah kewajiban kita untuk bergembira, kewajiban kita untuk bersyukur. Ini. Jika kita belum terlalu memahami betapa sulitnya mensyukuri nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad, ya, kita kondisikan di kondisi kita sekarang. Kita diperintahkan jalisil ulama, untuk mujalasa dengan para ulama, dengan orang-orang yang ahli ilmu. Wa khalitil hukama, kita diperintahkan untuk berbaur, berteman akrab dengan ahli hikmah. Kemudian Allah menghendaki kita dipertemukan dengan al-ulama warasatul anbiya, salah satu dari ulama pewaris sejati Nabi, yang mewarisi ilmu, sifat, akhlak, dan seterusnya. Nah, dengan dipertemukan dengan ulama pewaris Nabi, itu sebuah nikmat besar yang harus disyukuri. Yaitu anugerah. Itu fadl. Sekaligus itu juga rahmat bagi kita. Bergembira di kondisi itu wajib. Diperintahkan.
Dari sini kemudian melahirkan rasa syukur yang tinggi. Karena jika tidak disyukuri, ya boleh jadi suatu saat nanti akan diminta kembali. Lebih jelas, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi pernah bersabda, "Ya ayyuhan nas, innama ana rahmatun muhdatun." Wahai para manusia, sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan. Nah, ini hadiah besar bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka bergembira di situ diperintahkan. Bergembira di situ ya sangat terpuji. Yang terakhir, ada kegembiraan yang bersifat mubah, netral. Ini bisa kita simak dalam surat Ar-Rum ayat 36. Wa idza adzaqnan nasa rahmatan farihu biha. Dan apabila kami memberi rahmat kepada manusia, mereka bergembira dengannya. Ya, sebenarnya ini juga bisa masuk kepada kegembiraan yang diperintahkan. Kita simak di lanjutan ayatnya. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan mereka sendiri, seketika itu mereka menjadi putus asa. Nah, di sini. Jadi lek wayahe oleh rahmat, oleh nikmat seneng. Giliran oleh waliane putus asa. Maka Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi berkata, bagaimana agar kita tidak seperti itu? La taghtar bil huzni awil farah. Walakin ij'alil faraha syukron wal huzna sabron. Ini mengajak kita bahwa aslinya kegembiraan dan kesedihan itu tidak ada. Adanya karena dikehendaki oleh Allah. Maka jangan tertipu oleh kegembiraan dan kesedihan. Tapi nggak bisa, karena itu sudah sunnatullah yang dialami oleh setiap makhluk, khususnya manusia. Oke, ij'alil farha syukron wal huzna sabron. Ya kalau begitu, jadikanlah kegembiraanmu itu sebagai rasa syukur dan kesedihanmu sebagai kesabaran. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kehidupan ini tidak berjalan mulus seperti yang kita perkirakan. Kehidupan di dunia ini tidak berjalan indah. Selamanya tak pernah seperti itu. Kegembiraan dan kesedihan, suka, duka, ini akan terus datang silih berganti. Nah, jika kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang nyaris tidak pernah bergembira, tidak ada. Demikian pula sebaliknya, tidak ada orang yang bersedih terus-menerus, tidak ada. Maka gembira dan sedih ini ya sifatnya semu. Sebagaimana sifat dunia itu sendiri. Kegembiraan dan kesedihan itu sesuatu yang wajar. Semua orang pernah mengalami dan merasakannya.
Dan ini harus diterima. Keduanya senantiasa hadir. Bahkan boleh jadi antara suka dan duka. Nah, boleh jadi ada kondisi ketiga. Nah, jika kita membahas dari sisi kebalikan emosi ini, sama dengan sabar dan syukur itu. Gembira dan sedih itu seperti dua sisi dari koin yang sama. Ia tidak permanen. Maka sekarang semuanya kembali kepada kita. Jika kehidupan dan kematian diciptakan oleh Allah sebagai ujian, demikian pula halnya dengan kegembiraan dan kesedihan. Allah memberikan kegembiraan, Allah menghendaki kegembiraan kepada seseorang. Ini juga ujian. Allah menghendaki kesedihan pada seseorang. Ini juga ujian. Bagaimana kita melihat, memandang itu? Mari kita mengacu kepada Al-Quran surat Al-Fajr. Ayat 17, ayat 15, 16, sampai 17. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, apabila Allah uji dengan kesenangan, Allah luaskan rezekinya, ia berkata, Allah memuliakan aku. Allah menyayangiku. Nek wayahe tiba cocok. Rezeki lancar, awak waras, sembarang kalir keturutan. Umumnya manusia berkata, Allah memuliakanku. Allah menyayangi diriku. Itu ayat 15. Di ayat 16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah uji ia dengan kesempitan rezeki, Allah jadikan rezekinya sempit, lalu ia berkata, Allah menghinakan diriku. Allah tidak sayang kepadaku. Sultan. Maka lanjutannya ayat, kalla, gak ngono. Sekali-kali tidak demikian. Ini enak ini. Jadi seringkali kondisi kemudian sesuai dengan harapan keinginannya, jangan lantas kemudian menjadikan kegembiraan itu, tapi jika menyadari benar-benar ini adalah murni berdasarkan kehendak Allah, berdasarkan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah atas kita. Oleh karena itu, demikian pula halnya dengan kesedihan. Kesedihan ini ada yang dilarang, juga ada yang diperintah. Ketika berkaitan dengan urusan duniawi, ya, kesedihan ini dilarang. Ketika seseorang larut dalam kesedihan, ia tanpa sadar, ia tanpa terasa, itu melemahkan jiwanya, yang pada akhirnya membuatnya putus asa. Potensi terbaiknya hilang. Ketika seseorang berhadapan dengan masalah, kemudian menjadikan ia sedih, dan ia larut memikirkan masalah tersebut, ini potensinya mati, dan ini dilarang. Yang seringkali kita dengar dari guru kita, walaupun disampaikan dengan bahasa yang ya kelihatannya guyon, tapi itu sangat serius.
utang itu aja dipikir, disaur. Yang dilarang adalah kita kepikiran. Benar-benar tidak boleh. Karena itu melemahkan. Yang kemudian bisa merusak fisik kita. Jadi stres dan seterusnya. Nah, tanpa sadar, ketika kondisi itu terjadi, kita semakin jauh dari Allah. Kenapa? Dengan bersedih saja atas suatu masalah yang menimpa kita, ini sama dengan kita tidak ridho terhadap takdir Allah. Bukankah takdir itu ada khair, ada syar? Yang keduanya kita disuruh mengimaninya. Baik takdir baik maupun takdir buruk itu semuanya dari Allah. Nah, setan ini sangat senang dengan orang yang bersedih hati karena masalah keduniawiaan. Dan itu memang tipu daya setan. Yang maksud dan tujuannya adalah untuk melemahkan keimanannya. Ibnul Qayyim berkata, al-huznu yud'iful qalba wa yuhinul azma wa yudirrul iradah wala syai'a ahabba ila syaitan min huznil mu'min. Kesedihan itu akan melemahkan hati. Hati nek terus-menerus sedih, fungsi hati lemah. Fungsi hati adalah untuk berzikir, terus-menerus mengingat Allah. Nah, ketika lemah, ya ketika sedih aja, ketika itu ia tidak sedang berzikir kepada Allah. Apalagi sampai sumpek, sampai stres, sampai depresi. Ia dalam keadaan ghaflah, lalai dari Allah. Kemudian, yuhinul azma. Ini juga melemahkan tekad spiritual. Melemahkan semangatnya, himmahnya. Wa yudirrul iradah. Ini juga membahayakan iradahnya. Keinginan kuatnya. Jadi, orang yang terlalu larut dalam kesedihan ini, keinginannya untuk berubah ini menjadi bahaya. Karena dengan sedihnya itu ya berbahaya untuk irodahnya. Irodahnya bisa mati. Terus habis, yang muncul adalah putus asa. Gini, ketika seseorang kemudian ditimpa sakit misalkan, yang tidak sembuh-sembuh, dia kepikiran akan sakitnya, menjadikan hatinya sedih. Semangat untuk sehatnya juga melemah. Ya tambah sakit. Maka ketika hatinya kuat, hati kuat menghadapi itu, ya bagaimana kemudian kesedihan yang datang itu tidak menjadikannya berlarut-larut, tidak mengalahkan kekuatan hatinya, tidak mengalahkan kekuatan semangatnya. Jadi kalau sakit tadi semangat untuk sembuhnya, semangat untuk sehat kembali. Ya memang ini jarang-jarang. Wala syai'a ahabba ila syaitan min huznil mu'min. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh setan mengalahkan kesedihan orang mukmin. Jadi setan itu paling suka melihat orang mukmin berada dalam kesedihan. Nah, ketika kita sedih berarti
ketika itu kita menyenangkan setan. Padahal ya setan itu jelas-jelas musuh. Silakan disimak di surat Al-Mujadilah ayat 10. Bagaimana setan menyukai itu, kemudian bagaimana upayanya agar orang mukmin berada dalam kekhawatiran, ketakutan, kesedihan. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidharihim syai'a illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu dari setan. Najwa itu berbicara sendiri di hati. Yang bisiki kita, yang negatif-negatif, itu dari setan. Tujuannya apa? Agar hati orang-orang beriman sedih. Nah, sedangkan pembicaraan itu tidak membahayakan sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Inilah yang harus dikuatkan hati. Ketika ada bisikan-bisikan, kekhawatiran, ketakutan terkait ya duniawi, materi dan seterusnya. Ketika itu setan memang sengaja membisikkan itu di dalam hati kita. Tujuannya untuk menyedihkan kita, membuat kita sedih. Apa yang dibisikkan setan itu tidak berefek apapun, tidak membahayakan apapun. Kecuali diizini Allah. Loh, tidak ada yang bisa membuat sedih. Maka ya jangan takut, jangan bagaimana. Kemudian segeralah berlindung kepada Allah. Dari sinilah kemudian ayat ini ditutup. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika imannya kuat, ia akan bertawakal kepada Allah. Ia akan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Sering kemudian bisikan-bisikan setan itu tidak hanya ya mungkin berawal dari menimbulkan keraguan, kekhawatiran, dan seterusnya. Sehingga sampai kemudian hati orang beriman ini sedih. Ketika kondisi itu dipastikan imannya lemah. Dengan sedih itu, ketika itu ia ghaflah. Nah itulah maksudnya setan. Memutuskan hubungan hamba dengan Tuhannya. Bagaimana ia tidak terhubung, tidak selalu ingat, seterusnya. Ini dengan terus kemudian menciptakan keraguan, kesedihan, kekhawatiran, dan seterusnya ini, setan benar-benar ingin mengalihkan perhatian si hamba tersebut. Contoh begini, seringkali kita juga mengalami bahwa sejak ikut ngaji, kemudian ikut talqin, ikut solo, ada kekhawatiran-kekhawatiran dan lain sebagainya dalam diri kita terkait dengan pekerjaan, penghasilan, dan seterusnya. Nah, setan ingin bagaimana ia tidak lanjut itu. Bagaimana ia agar tidak istiqomah itu. Dari sinilah kemudian ketika seorang mukmin kuat keyakinannya, kuat rasa percayanya kepada Allah, bahwa segala apa yang ada di dunia ini diciptakan untuk manusia. Tinggal bagaimana manusia menyikapi. Sementara
kita diciptakan hanya untuk Allah. Nah, di sini seringkali kemudian ya tergantung dari pemahaman wawasan kita. Ketika kita menyikapinya dengan benar, ya benarlah yang terjadi. Maka yang pertama sekali harus kita antisipasi sedemikian rupa adalah bisikan-bisikan setan di dalam hati kita. Yang membisikkan hal-hal yang tujuannya adalah untuk membuat kita ragu akan kebenaran firman Allah, akan kebenaran hadis Nabi. Kemudian memunculkan kekhawatiran, kesedihan, dan seterusnya. Nah, sebelum itu semua, hendaknya ketika kondisi itu terjadi, Allah memerintahkan kepada kita, bertawakallah kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah. Karena hal itu tidak akan pernah terjadi tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah. Jadi solusi dari kondisi ketika seseorang mengalami kesedihan agar tidak sampai berlarut-larut adalah bertawakal kepada Allah. Ini menyerahkan sepenuhnya urusannya kepada Allah. Bahkan menyerahkan perasaan, emosinya kepada Allah. Kita hanya diperintahkan untuk bagaimana berupaya secara maksimal. Tanpa kemudian meninggalkan hal-hal yang sudah menjadi kewajiban kita. Kita tahu bahwa tidak bisa dengan terlalu ngoyo, terlalu ongsongso, kemudian akan secara otomatis kita mendapatkan rezeki banyak. Tidak bisa. Karena semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah diukur oleh Allah kadarnya masing-masing. Jadi di kondisi seperti inilah betapa pentingnya kita memfungsikan hati untuk senantiasa berzikir mengingat Allah kapanpun dan dimanapun. Nah, ini wala ruhun wala sabahun. Di dalam keberadaan tidak ada roh dan tidak ada bayangan. Sabah itu bayangan. Keberadaan Allah mutlak. Wujud Allah mutlak. Allah bukan roh, apalagi bayangan. Bayangan itu adanya karena ada sesuatu. Ia bergantung kepada sesuatu. Allah yang menciptakan roh dan bayangan. Maka roh yang ditiupkan, yang diturunkan kepada asbah, bentuk tubuh fisik, itu keberadaannya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, masuk keluarnya roh itu Allah yang menentukan. Roh itu mengalami perubahan. Memiliki sifat tertentu. Terikat waktu dan ruang. Apa saja yang mengalami perubahan, itu makhluk. Allah tidak pernah mengalami perubahan. Allah bersifat
baqa. Maka jangan pernah kemudian memahami Allah, mendefinisikan Allah sesuai dengan apa yang kita tahu, pemahaman akal kita. Apa yang terlintas dalam benak kita, pikiran kita, tentang roh dan bayangan, syabah, itu tidak berlaku bagi Allah. Jika kita memahami roh saja itu sudah tidak paham, tidak ada bentuknya, bagaimana mensifati dan seterusnya. Apalagi Allah yang menciptakan roh. Gitu. Maka apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Arabi, Allah adalah zat yang tidak dapat dipahami atau digambarkan dengan cara apapun yang bersifat material. Innallaha la yuhaddu bihaddin wa la yuqasu bi syai'in wa la yushabbihu bi syai'in. Sungguh Allah tidak bisa dibatasi oleh batasan apapun. Tidak bisa diukur dengan ukuran apapun dan tidak dapat diserupakan dengan sesuatu apapun. Nah, pokoknya semua yang kita tahu adanya itu karena diciptakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Jika Allah menghendaki ada, ya ada. Jika Allah tidak menghendaki itu ada, ya tidak ada. Wala zulmatun wala diyaun. Tidak ada kegelapan dan tidak ada cahaya. Gelap, terang itu juga tidak ada. Itu makhluk. Yang bisa ada, bisa tidak. Coba bayangkan. Sebelum penciptaan alam semesta ini, gelap dan terang itu ya nggak ada. Nah, sudah nggak mampu kita bayangkan. Karena gelap dan terang itu Allah yang menciptakan. Di kitab Hikam itu, Al-Kaunu Zulmah. Kaun itu alam semesta raya ini, gelap. Nah, terus kemudian kita bisa melihat, terlihat terang dan lain sebagainya ini. Ini karena disinari oleh Allah, cahaya Allah. Jika kita tidak mendapatkan nurullah, nurul iman, apa yang kita lihat jadinya gelap. Yes. Bayangkan kondisi hati ketika hati ini tidak tersinari oleh cahaya iman. Loh, gelap, ngawur. Ya karena hatinya tidak ada cahaya iman. Nah kemudian kita bisa melihat, oh ini baik, oh ini buruk, ini benar, ini salah. Itu karena di dalam hati kita ada cahaya iman. Nah begitu juga dengan alam semesta ini. Maka PR kita selanjutnya adalah bagaimana menjadikan hati kita dari waktu ke waktu semakin terang, semakin terang, semakin terang. Ini memang proses perjalanan sebagaimana yang kita tahu. Kalau misalkan Nabi Ibrahim itu ketika melihat bintang malam di malam yang gelap, wah ini mungkin Tuhan. Itu di dalam hatinya. Ketika ada secerca cahaya, ya itu sudah mampu menerangi. Kemudian hilang. Maka bagaimana kemudian cahaya bintang, jika diibaratkan bintang, ini kemudian menjadi cahaya rembulan. Dari cahaya rembulan kemudian menjadi cahaya matahari. Nah itulah Syamsul Ma'rifah.
matahari kemakrifatan. Maka di dalam hati kita, setelah kita ditanami benih iman, ditanam benih zikrullah, tugas kita masing-masing adalah bagaimana agar benih ini tumbuh menjadi sebuah pohon. Jika itu diibaratkan kita sudah dibuka, diberi lubang cahaya, dimasuki cahaya. Ya, bagaimana kemudian cahaya itu tidak tertutup lagi. Bagaimana cahaya iman yang ada di dalam hati kita ini dari waktu ke waktu semakin terang benderang. Maka tidak ada kegelapan, tidak ada terang benderang, kecuali Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki alam semesta ini tidak pernah gelap, ya kenapa tidak? Sebaliknya, jika Allah menghendaki alam semesta ini gelap, tidak ada cahaya, ya kenapa tidak? Ini untuk memahami bahwa ketika cahaya ruhani kita menjadi terang, itu bukan karena upaya kita. Allah menghendaki memberikan karunia-Nya berupa cahaya iman ke dalam hati kita. Itu loh anugerah besar. Maka kegelapan dan terang ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Semuanya bergantung kepada Allah. Tujuannya adalah tidak lain selain bermaksud untuk menguji kita semua. Maka jika kita tidak ingin berjalan di jalan yang gelap, betapa tidak enaknya ketika kemudian kondisi malam listrik padam. Nah, apalagi ketika kondisi batin rohani kita seperti itu. Jika kondisi lahir saja kita merasa tidak nyaman ketika terjadi pemadaman listrik misalkan. Nah, karena gelap dan terang itu berlaku hanya kepada makhluk Allah. Tidak berlaku kepada Allah, gelap dan terang itu. Ini, lihat di surat Al-An'am ayat 1. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'aladz dzulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Karena itu, ya, gelap dan terang itu bisa diukur. Dia memiliki karakteristik dan seterusnya. Di surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ini seringkali kemudian pikiran kita membayangkan cahaya fisik seperti lampu atau matahari. Bukan begitu. Ketika membaca ayat surat An-Nur ini, ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ini kalau kita tidak memahami dengan benar, kita akan menggambarkan Allah itu ya kayak cahaya fisik ini. Bukan. Nah bagaimana? Ya itu. Akhirnya kemudian bermakna bermakna
Oh, Allah itu yang memberikan hidayah dan seterusnya. Ya seperti itu akhirnya kita mampunya memaknai. Seperti apa makna sebenarnya? Ya kita tidak tahu. Logikanya gini, kalau Allah itu cahaya sebagaimana yang kita pahami, yaitu cahaya fisik, loh lah berarti Allah ini makhluk. Dan itu tidak mungkin. Nah, begitu juga dengan kegelapan, ya itulah gelapnya hati. Di dalam hadis yang kita tahu bahwa ketika seorang hamba melakukan kesalahan dosa, itu ada bintik hitam di dalam hatinya. Nah, bintik-bintik itulah yang kemudian diistilahkan juga kegelapan. Wala ardun wala samaun. Tidak ada bumi dan tidak ada langit. Ya, di dalam wujud Allah, keberadaan Allah, ya tidak ada bumi dan langit. Wong langit dan bumi itu ciptaan Allah. Lah terus Allah berada di mana? Ya ini, rusak. Coba bayangkan. Sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah itu sudah ada. Nah, ini panjang kalau dipahami, ini nanti terkait dengan wujud Allah. Yes, kita ringkas. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sungguh Allah tak butuh pada apapun selain dirinya. Allah tak butuh alam semesta raya ini. Allah tidak butuh bumi, tidak butuh langit dan seterusnya. Juga hadis Allahu alam yakun syai'un ghairuh. Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Ya karena memang aslinya segala sesuatu selain Allah, al-kaun ini atau alam itu aslinya tidak ada. Nah, itu semua untuk memahami bahwa Allah Maha Kuasa. Allah tidak terjangkau oleh pemahaman akal kita. Selanjutnya wala tarkibun wala tahlilun. Dan tidak ada susunan dan tidak ada pemecahan. Ya jelas. Tarkib itu susunan atau komposisi. Ya, kalau kita buat apa itu terdiri dari berbagai komposisi. Terdiri dari berbagai bagian. Yang saling bergabung membentuk sesuatu. Itu tarkib. Kalau tahlil itu kita pecah-pecah. Atau dimaknai tahlil itu analisis suatu objek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dan Allah tidak tersusun dari apapun. Allah juga tidak bisa kemudian dipecah-pecah. Kalau kita kan bisa dimutilasi itu. Kalau tahlil itu diartikan, diterjemahkan sebagai Allah tidak bisa dianalisis, ya tidak bisa memang. Allah tidak bisa dianalisis, dianalisa dengan cara manusia, seperti kita menganalisa makhluk. Maka disimpulkan bahwa Allah itu Esa. Allah itu Maha Esa. Yang tidak tersusun dari bagian-bagian dan tidak bisa dipecah. Tidak bisa dibagi-bagi. Karena selain Allah, makhluk itu bisa tersusun dari berbagai komponen dan bisa dipecah. Itu kalau makhluk. Wala kathirun wala qalilun. Tidak ada banyak juga tidak ada sedikit. Jangan mensifati Allah itu banyak, apalagi juga mensifati Allah itu sedikit kalau begitu. Enggak.
Allah tidak terbatasi oleh jumlah dan ukuran. Nah, di banyak sedikit itu sifat makhluk, sifat yang melekat pada makhluk. Allah tidak membutuhkan sesuatu itu untuk menjadi banyak atau sedikit, enggak. Wala ghadatun wala asilun, tidak ada pagi dan tidak ada sore. Ini juga sudah jelas menunjukkan masa atau waktu, sedangkan kita tahu bahwa waktu adalah ciptaan Allah dan Allah berada di luar itu. Wala bayadun atau wala baidun wala sawadun, tidak ada putih dan tidak ada hitam. Ya, ini juga termasuk kategori arad di warna, tidak ada warna hitam, warna putih dan seterusnya, yang mencerminkan bahwa Allah itu tidak beratribut sebagaimana atribut makhluk, enggak. Nah, jangan kemudian kayak kita ya, manusia. Manusia itu dari kulitnya aja sudah berbagai macam warna, ras, dan seterusnya. Lah, Allah tidak seperti itu. Nah, wala sahadun wala rukodun, tidak ada terjaga dan tidak ada tidur. Nah, ya mustahil lah. Kalau makhluk itu kalau tidak tidur ya terjaga atau berada di kondisi antara tidur dan jaga. Nah, Allah tidak. Loh, kalau walasi itu yang di ayat kursi itu tidak sinatun wala naum, itu berarti Allah itu melek terus, terjaga terus. Enggak begitu. Jangan kemudian lantas dipahami ketika baca ayat kursi apa itu wala ya'udu ya itulah. Nah, jangan kemudian dipahami iya kalau makhluk itu kalau tidak tidur ya berarti melek atau berada di antara tidur dan jaga. Lah Allah tidak begitu. Maka sekali lagi la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Berarti melek terus. Nah, ini salah. Ini pahaman akal. Allah tidak begitu. Wala zahirun wala batinun. Allah juga tidak ada yang tampak dan tidak tersembunyi. Ini kalau zahir batin dalam pemahaman yang kita pahami. Kan di dalam wujud Allah itu ya bukan zahir, bukan batin. Nah, adapun asma wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu itu bukan dalam pemahaman makhluk ini. Kalau terkait dengan wujud Allah, ya tidak zahir, tidak batin. Ya terus bagaimana? Ya ini, kita harus mensucikan Allah dari yang bersifat seperti makhluk. Kalau makhluk itu ada lahir, ada batin. Nah, Allah tidak begitu. Tidak sama zahir kita dengan zahirnya Allah, batin kita seperti itu. Maka seringkali kemudian ya Allah itu az-zahir min batinil abdi wal batin min zahiril abdi. Nah, kalau lahir batin kita ya seperti ini. Wala mutaharrikun wala sakinun. Allah juga tidak bergerak dan tidak diam. Jadi kalau kita ketika tidak diam berarti bergerak. Kalau kita sebagai tanda kita hidup ya bergerak. Nah, Allah itu maha sibuk. Nah, kemudian berarti Allah itu gerak terus. Nah, jangan dipahami sebagaimana gerakan
manusia. Maka tidak ada gerak dan tidak ada diam. Karena gerak dan diam itu sesuatu yang terikat oleh waktu dan ruang. Wala yabisun wala rotbun. Tidak ada kering dan tidak ada basah. Kering dan basah ini juga ini sifat material. Bahwa fisik itu ya mengalami perubahan. Kalau dibagi ada lagi antara kering dan basah, misalkan gitu. Wala kisrun wala lubun. Tidak ada kulit dan tidak ada isi. Kalau kita melihat buah itu ada kulitnya, ada isi. Makhluk begitu memang. Kalau Allah ya tidak ada kulit, tidak ada isi. Wala syai'un min jami'il mutadadat wal mukhtalifati wal mutamathilati illa wa huwa muradun lil haq. Nah, disimpulkan bahwa tidak ada sesuatu dari yang bertentangan, yang berbeda, dan yang serupa, kecuali itu adalah kehendak Allah yang maha tinggi. Maka, apapun yang terjadi di alam semesta ini, kita melihat perbedaan, kita melihat keserupaan, kita melihat sesuatu yang bertentangan, bertolak belakang. Nah, itu semua terjadi berdasarkan kehendak Allah yang mutlak. Maka jika kita memahami bahwasannya segala apa yang ada di alam semesta ini, di pertentangan itu panas dingin, hidup mati dan seterusnya itu semua terjadi karena kehendak Allah. Hal-hal yang berbeda warna kulit, berbeda jenis, berbeda bentuk, dan lain sebagainya. Itu semua Allah juga yang menghendaki. Atau ada keserupaan. Ini diciptakan dalam bentuk berbangsa-bangsa. Ini ada keserupaan sama-sama manusia, hanya beda kulit, beda ras, dan lain sebagainya. Ini juga Allah yang menciptakan. Dan itu terjadi karena dikehendaki oleh Allah. Nah, wa kaifa la yakunu muradan lahu wa huwa aujadahu. Bagaimana mungkin sesuatu itu tidak menjadi kehendak Allah, wong Allah yang menciptakan? Maka innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sungguhnya apabila Allah menghendaki sesuatu, ya terjadilah kun fayakun. Tidak ada apapun peristiwa yang terjadi di luar kehendak Allah. Kita lanjutkan. Fa kaifa yujadul mukhtaru ma la yuridu. Bagaimana mungkin sesuatu yang dipilih atau dikehendaki oleh Allah ada tanpa adanya kehendak? Bagaimana mungkin sesuatu yang dipilih untuk diadakan oleh Allah itu terus kemudian terjadi tanpa kehendak Allah? Wong kehendak Allah itu ya mendahului ciptaan itu. Kehendaknya itu kemudian berdasarkan pengetahuannya. Nah, ini terkait iradah Allah. Jadi tidak mungkin lah. La radda li amrihi wa la mu'aqqiba li hukmi. Tidak ada yang dapat menolak perintah Allah dan tidak ada yang dapat mengubah keputusan Allah. Ya, memang sudah mutlak. Apa yang dikehendaki oleh Allah ya pasti terjadi. Apa yang sudah diputuskan oleh Allah tak seorang pun yang bisa mengubahnya. Yu'til mulka may yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha wa yudhillu man yasha wa yahdi man yasha dan seterusnya.
Allah yang memberikan kekuasaan kepada seseorang. Allah pula yang mencabut kekuasaan tersebut. Allah yang memuliakan seseorang. Allah pula yang menghinakannya. Allah yang memberi hidayah kepada seseorang. Allah pula yang menghendaki seseorang ya dalam kesesatan. Nah, ini kita tahu semua bahwa memang benar-benar semuanya terjadi kepada berdasarkan kehendak Allah. Maka dari kalimat satu paragraf ini bisa kita simpulkan di kalimat ini. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan mungkin terjadi. Ini yang harus kita tanamkan di dalam keyakinan kita masing-masing agar ketika kemudian kita berhasil meraih sesuatu, ini tidak menjadikan kita lupa diri. Begitu juga dengan ketika kita mengalami kegagalan. Ya, kita tidak lantas menjadikan kita larut dalam kesedihan bahkan sampai putus asa. Ini harus terus dipegang. Jangan dialamatkan ke orang lain. Alamatkan kepada diri sendiri. Tanamkan di dalam diri sendiri. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Nek pancene dikersakno ngono kate lapo? Wong Allah sing mengendaki. Nek pancene gak dikersakno kate lapo? Wong ancene gak dikersakno karo Gusti Allah. Ya bahasa kita seringkali ya nek iya mosok gak o, nek gak mosok iya. Nek ancene wayahe dan seterusnya. Itu semua kalimat-kalimat yang ya diambil dari Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekedar pemahaman akal biasa kita. Tapi benar-benar haruslah menjadi keyakinan kita masing-masing bahwasannya apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah terjadi. Dengan pemahaman yang benar dan baik tentang kalimat ini kita memahami Bahrut Tauhid, sepertiga dari pemahaman agama kita dapat. Jadi perolehan, keberhasilan, apapun itu pencapaian benar-benar bukan karena kita. Tapi karena memang Allah menghendaki kita sukses. Allah menghendaki kita berhasil dan seterusnya. Sebaliknya, sekeras apapun upaya kita, jika Allah tidak menghendaki itu terjadi, ya tidak terjadi. Dari sinilah ketika benar iman kita kepada rukun iman yang keenam, maka rukun iman yang lainnya akan menjadi lebih mudah kita pahami. Sebaliknya, rukun iman yang keenam ini memang yang paling sulit untuk diimani. Bukan dipahami, diimani. Untuk dipercayai. Bagaimana kita bisa benar-benar tasdik membenarkan bahwa apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Mudah-mudahan sedikit apa yang bisa kita kaji melalui kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah ini benar-benar menggugah pemahaman kita, menambah keyakinan kita bahwasannya Allah zat yang maha sempurna. Allah tidak bisa dipahami dengan pemahaman sebagaimana kita memahami makhluk. Allah maha tahu, Allah maha melihat, Allah maha berkehendak,
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang itu semua akan mendorong kita untuk semakin mendekat kepadanya, semakin bergantung kepadanya, semakin mampu benar-benar mengandalkan Allah. Fikbillah, itu. Tidak mengandalkan selain Allah, tidak bergantung kepada selain Allah, dan seterusnya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-shadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadi sholihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.